nyata di depan kita suatu bentuk ketidakadilan, utamanya dalam penguasaan sumber daya alam kita. Bayangkan ada satu orang yang menguasai 5 juta hektar tanah. Saya kira ini kan tidak logis dan tidak ada di dalam negara manapun, seliberal apapun negara itu, masa satu orang, satu korporasi menguasai 5 juta hektar. Jangan oligarki terus mengkooptasi birokrasi. Ya, memang saat ini kita harus bangun kesadaran bersama, karena memang nyata di depan kita suatu bentuk ketidakadilan, utamanya dalam penguasaan sumber daya alam kita. Kalau ini terus dirasakan oleh masyarakat, saya kira akan mengganggu stabilitas. Bayangkan ada satu orang yang menguasai 5 juta hektar tanah. Saya kira ini kan tidak logis dan tidak ada di dalam negara manapun, seliberal apapun negara itu, masa satu orang, satu korporasi menguasai 5 juta hektar. Saya kira ini yang harus dibangunlah kebersamaan kita. Jangan oligarki terus mengkooptasi birokrasi. Semakin lemah birokrasi kita karena kekuatan oligarki yang, ya ini juga tentu akibat bangun politik yang selama ini kita bangun di era reformasi ini terlalu berkolaborasi dengan kepentingan keuangan. Jadi saya kira ini yang saya sebut pertama. Yang kedua juga perjalanan dinas 1,2 triliun, saya kira juga ini tidak wajar juga. Tolonglah. Yang kedua, saya ingin menajamkan tindak lanjut SK Menhut LHK, SK Menteri KLHK tentang pencabutan beberapa izin HPH dan HGU. Di awal Pak, saya katakan saya support, dan sampai sekarang ini saya support dengan langkah menteri itu. Cabut, ya, cabut, kembalikan kepada negara. Utamanya HPH yang sudah tidak berfungsi itu. Kemudian HGU pun, kalau memang HGU. Nah, pertanyaan saya sekarang ini adalah sejauh mana tindak lanjutnya ini? Tingkat pencabutannya, ya. Karena dua sisi pandangan masyarakat, setelah dicabut, publik berpengertian bahwa ini bisa kembali ke rakyat. Nah ini. Akibatnya yang ex HGU itu rakyat masuk. Sedangkan sesungguhnya kan kembali ke negara. Begitu juga dengan HGU. Di daerah saya ini ada beberapa yang kena, ada HGU, ada HPH. Ada satu PT Letawa, ya. PT Letawa ini adalah perkebunan sawit. Masuk di dalam pencabutan SK Menteri KLHK. Publik menganggap bahwa ini bisa diambil karena sudah diambil, dicabut oleh negara. Ini perlu kejelasan Pak, supaya saya bisa menjelaskan, membantu menjelaskan kepada masyarakat tidak loh, ya. Dan persoalan di daerah karena masyarakat dengan perusahaan menjadi berkelahi. Yang ketiga, saat ini harga komoditas naik, mahal semua. Ya, harga-harga produk pertanian juga naik. Supaya anak muda kita ini ada kepastian untuk bisa membuka lapangan kerja. Tapi saya minta supaya lama pinjaman ini jangan
kasih jangka panjang lah. Ya. Kalau HGU itu bisa sampai berapa puluh tahun, tobatlah perhutanan sosial bisa sampai 50 tahun. Ya. 45 ya? 35 ya? Nah, bisa tambah 10 tahun lah, 45 tahun. Bisa perpanjang ya? Bolehlah. Jadi saya kira ini menjadi peluang ini. Untuk sekarang ini banyak masyarakat kita masuk menanam horti. Harga bawang sekarang mulai bagus, ya, jagung mulai bagus. Ini dua komoditas ini sangat diminati oleh masyarakat kita. Yang terakhir adalah untuk anggaran 2023. Saya ingin titip kepada KLHK supaya mendorong DAK, supaya membantu daerah ini, DAK ini didorong Pak, utamanya hal-hal yang khusus, termasuk penanganan sampah di daerah. Daerah ini tidak mampu beli mobil, tidak mampu menyelesaikan persoalan baik pembebasan lahan maupun penanganan pembuangan air sampah. Saya kira Ibu bisa mendorong untuk masuk menjadi salah satu menu di DAK LHK nanti untuk membantu daerah-daerah kita dalam rangka pengadaan dan penyelesaian persoalan pembuangan air sampah. Tentu dengan yang lainnya juga saya berharap bahwa anggaran 2023 kita semakin tajam, semakin mengarah kepada prioritas yang saat ini mendukung peningkatan ekonomi kita yang mulai tumbuh setelah pasca pandemi. Walaupun masih pandemi, tapi saya kira gairah ekonomi kita sudah sangat membaik. Dan kita berharap bahwa 2022 ini kita tumbuh dan 2023 akan semakin baik. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.